Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Aida. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur kurikulum 2013 dan kurikulum darurat pandemi COVID-19. Pengertian struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualitas konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum juga merupakan konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar. Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan untuk SMA adalah mata pelajaran yang bersifat akademik, dan mata pelajaran untuk SMK itu adalah mata pelajaran pilihan bersifat akademik dan vokasi. Struktur kurikulum SD atau MI. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34 menit. Maksud saya 30, 32, 34 jam setiap minggu, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Ini adalah struktur kurikulum SD atau MI. Keterangan dari tabel tersebut adalah mata pelajaran seni budaya dan prakarya dapat memuat bahasa daerah. Integrasi kompetensi dasar IPA dan IPS dinyatakan pada keterdekatan makna dari konten kompetensi dasar IPA dan IPS dengan konten pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berlaku untuk kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, kompetensi dasar IPA dan IPS berdiri sendiri. Struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, ada penambahan jam belajar per minggu dari yang semula 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap, yaitu 40 menit. Ini adalah struktur kurikulum SMP atau MTS. Keterangan dari tabel tersebut adalah mata pelajaran seni budaya dapat dimuat dalam bahasa daerah. IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains dan integratif social studies, bukan sebagai ilmu pendidikan disiplin ilmu. Seni budaya terdapat 4 aspek, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Prakarya terdiri dari 4 aspek, yaitu kerajinan, rekayasa budidaya, dan pengolahan. Dan penyelenggaraannya itu minimal 2 aspek dan tentunya sesuai kemampuan suatu satuan pendidikan tersebut. C. Struktur kurikulum pendidikan menengah. Struktur kurikulum SMA, MA, SMK, dan MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang pertama adalah struktur kurikulum pendidikan menengah. Beban belajar di SMA untuk kelas 10, 11, dan 12 masing-masing 43 jam per minggu. Satuan 1 jam belajar adalah 45 menit. Ini adalah struktur kurikulum pendidikan menengah. Kalau ini struktur kurikulum pendidikan menengah kelompok mata pelajaran wajib.
Kelompok peminatan terdiri atas peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu sosial, dan peminatan ilmu bahasa dan budaya. Sejak kelas 10, peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan yang akan dimasuki. Pemilihan peminatan dapat berdasarkan nilai rapor di SMP, nilai UN SMP, rekomendasi guru BK di SMP, hasil tes penempatan ketika daftar SMA, tes bakat minat oleh psikolog, rekomendasi guru BK di SMA. Setiap peserta didik memiliki beban belajar per semester selama 42 jam pelajaran untuk kelas 10 dan 44 jam pelajaran untuk kelas 11 dan 12. Beban jam tersebut terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib A dan B dengan durasi 24 jam pelajaran dan kelompok mata pelajaran peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas 10 dan 16 jam untuk kelas 11 dan 12. Struktur kurikulum SMK sesuai dengan Permendikbud nomor 07-D5-KK-2018, beberapa perubahan terjadi pada struktur kurikulum. Struktur kurikulum blok dan implementatif untuk setiap kompetensi keahlian program, jumlah minggu efektif untuk setiap semester tertera pada tabel berikut. Keterangan dari tabel tersebut adalah distribusi mapel bahasa Indonesia menjadi 4 jam pelajaran di kelas 10, 3 jam pelajaran di kelas 11, dan 2 jam pelajaran di kelas 12. Distribusi mapel bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya menjadi 3 jam pelajaran di kelas 10, 3 jam pelajaran di kelas 11, dan 4 jam pelajaran di kelas 12. Secara 3 jam hanya untuk kelas 10, penjelasan gas 2 jam untuk kelas 10, 2 jam untuk kelas 11, serta produk ekonomi kreatif menjadi 7 jam pelajaran untuk kelas 11 dan 8 jam pelajaran untuk kelas 12. Struktur kurikulum darurat pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaannya, pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani ketuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun pelajaran. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus dicapai dapat terpenuhi pada masa pandemi COVID-19. Karena dalam kondisi krisis seperti ini, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksi dan adaptasi pembelajaran. Itulah pemaparan materi tentang struktur kurikulum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pemaparan materi tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.